Ya Allah, apa yang terjadi pada Bu Ranti sebenarnya? Ya Allah, ampuni aku ya Allah. Aku sangat berdosa. Aku berdosa ya Allah. Jangan khawatir ya Bu, sebentar lagi tiba di rumah sakit. Bisma, tolong antarkan saya ke rumah Bu Rahayu, Ma. Saya harus bicara sama Bu Rahayu. Saya harus menceritakan semuanya ini. Bu Rahayu? Iya, betul. Bu Rahayu harus tahu kalau sebenarnya Aisyah itu... Aku harus mencegah perempuan itu bicara. Aku harus cegah dia. Aisyah adalah... Bu! Kenapa tiba-tiba dia begitu kesetanan mau menabrak mobilku? Aku harus mengecoh dia. Mengajar. Apa yang dilakukan? Mau lari kemana kamu? Mau lari kemana? Sekarang saatnya. Mumpung dia nggak melihat. Sial! Kemana dia? Kenapa dia tiba-tiba menghilang? Rumah sakit. Pasti membawanya ke rumah sakit. Aku yakin Bisma ke rumah sakit. Aku harus ke sana. Syukurlah dia nggak sadar kalau aku belok ke gang ini. Tapi dia itu aneh sekali. Kenapa tiba-tiba begitu beringas? Bu Ranti, apa sebenarnya yang terjadi? Kenapa ada orang yang mencoba membunuhnya? Apa salah dia? Sepertinya Bu Ranti tahu sesuatu. Karena itu ada yang ingin membunuhnya. Tapi apa? Aku harus menyelamatkan Bu Ranti. Aku harus membawanya ke rumah sakit. Aku harus tahu semuanya. Mana Restu? Kamu gagal menemukan mereka. Bu, aku bukannya gagal, Bu. Sebentar lagi aku pasti menangkap mereka. Sekarang aku udah nyebar anak buah aku ke seluruh desa, Bu. Semua akses ke desa aku sudah tutup. Tinggal masalah waktu aja kok, Bu. Aku pasti tangkap mereka. Bilang sama orang-orangmu, jangan berani-berani mereka menyentuh Restu. Dan tangkap hidup-hidup Aisyah. Aku udah berhasil mengembalikan uang Ibu. Ibu gak peduli sama uang ini. Ibu lebih peduli pada Aisyah. Ibu ingin Aisyah ditangkap hidup-hidup. Untuk membuktikan apa yang akan terjadi kalau orang berani menentang ibu. Coba sekali-sekali kamu lakukan hal yang benar. Lakukan hal yang benar untuk keluarga ini. Untuk ibumu. Memangnya kamu mau gagal berkali-kali dan bikin malu? Seharusnya aku berhasil hari ini, Bu. Kalau bukan karena Bisma, aku pasti menangkap mereka, Bu. Jangan menggunakan nama itu untuk alasan kegagalan kamu. Justru di mata ibu, membuktikan bahwa kamu tidak bisa apa-apa. Harusnya kamu tahu apa yang harus kamu lakukan ketika Bisma ikut campur. Tapi, Bu, Sudah. Sekarang ibu yang akan ambil alih. Siapkan anak buah kamu. Bertahan Bu Ranti. Bertahan, Bu. Ya Allah, selamatkanlah Bu Ranti.
Ada sebuah keterangan yang tersimpan di mulutnya. Dan aku harus tahu. Tolong kami ya Allah. Permudahlah urusan ini. Ini demi keselamatan Aisyah. Alhamdulillah. Aisyah. Di mana ini? Ibu di rumah sakit. Ada apa dengan Aisyah, Bu? Aisyah kenapa, Bu? Aisyah. Maaf Pak, pasien harus beristirahat. Tolong jangan diganggu dulu ya. Iya dok, tapi saya butuh keterangannya dok. Ini penting sekali. Iya, tapi kondisinya belum stabil. Jadi untuk sementara Bapak boleh di luar dulu. Maaf dok, saya tadi panik. Kalau boleh saya akan temani Bu Ranti di sini karena saya kerabatnya dok. Baik, tapi Bapak dipastikan ya kondisi pasien selalu tenang. Iya baik dok, makasih. Siapa ya? Sial. Dia nungguin Bu Ranti. Akan jadi masalah kalau aku nekat ke dalam. Terus tuh gara-gara kita akhirnya kita membahayakan semua orang. Ya Aisyah, tapi kita udah nggak punya pilihan lain. Jangan khawatir, kita tidak melakukan kejahatan. Kita melakukan hal yang benar. Jadi kalian tidak perlu mengkhawatirkan kami. Iya, kami semua mengharapkan desa ini kembali aman dan damai seperti dulu. Siapa? Terima kasih ya semuanya sudah membantu kita. Ayo. Kenapa berhenti, Mas? Di sana ada anak buah kakak kamu. Ya Allah, sini gimana? Tenang, jangan panik. Kalian ngumpet di sana aja. Makasih Pak ya. Kamu tuh kalau masuk kamar orang tuh ketok dulu dong. Tenang aja dulu. Ada yang penting yang harus kita omongin. Mas, tapi tadi nggak ada yang ngeliat kamu masuk ke kamar aku kan? Ada hal-hal yang lebih penting yang harus kita bicarakan daripada sekedar ketahuan sama mertua kamu itu. Masalah? Masalah apa lagi sih? Mas, cepat atau lambat restu sama Aisyah itu pasti akan ditemukan. Nah, saat mereka ketemu tuh ya. Ini soal Ranti. Dia masih hidup. Hah? Ranti masih hidup? Kok bisa? Dia di mana? Tadi, pas kita lagi cari Aisyah, kita malah nemuin Ranti di semak-semak. Dia pingsan, dia masih hidup. Terus, kenapa nggak kamu habisin aja dia sekalian? Nggak semudah itu, kan ada Bisma di sana. Dia pasti akan melawannya habis-habisan. Terus dia di mana sekarang? Di jalan, Bisma membawa dia ke rumah sakit. Enggak, Mas. Pokoknya Ranti nggak boleh hidup. Dia harus mati bersama rahasia itu. Ayo udah mendingan sekarang kita pergi ke sana aja. Kita habisin dia bareng-bareng, ayo. Pelan dong suara kamu. Dengan orang, nggak semudah itu adikku. Aku nggak mau orang-orang curiga. Dan seharian tadi Bisma terus-menerus mencoba mengulik Arif. Bahwa ini semua hanya rencana kita berdua, sandiwara kita berdua. Artinya apa? Kamu harus melaksanakan semua ini sendiri. Kita berangkat sekarang. 2 jam lagi. Kita ketemu lagi nanti. Kamu anak yang cantik, matamu bagus, jernih, luar biasa. Bu Rahayu. Ningrum,
Kamu sungguh diberkati. Punya anak-anak yang cantik dan tampan. Cucumu juga sungguh cantik. Pasti kamu akan sedih kalau sampai terjadi sesuatu pada mereka. Rencana apa lagi, Bu Rahayu? Bu Rahayu selalu mengganggu keluarga saya. Bahkan anak saya, kamu ambil. Sekarang rencana apa lagi untuk cucu saya? Apa sih? Apa yang Bu Rahayu inginkan? Kamu pikir apa yang aku inginkan? Baik. Kalau memang Bu Rahayu ingin tanah saya, silakan ambil. Ambil semuanya. Tapi jangan ganggu saya. Saya sudah capek. Saya ingin hidup damai, Bu. Lepaskan tanganmu. Stop. Kamu pikir selama ini saya tidak ingin ada kedamaian di antara keluarga kita? Kedua anakmu yang bikin ulah. Sampai anakku harus jadi korban. Kamu ingat kan? Kamu pernah merasakan bagaimana ditinggalkan anakmu untuk selama-lamanya? Merasakan bagaimana anak yang kamu lahirkan, kamu kubur di dalam tanah. Aku sudah pernah merasakan itu semua. Dan anakku mati akibat ulah anakmu. Ingat itu. Sekarang aku datang kemari. Aku bermaksud baik. Aku ingin memberikan peringatan kepadamu dan juga keluargamu itu. Bahwa kalau sampai terjadi sesuatu pada cucumu atau kepada calon bayi cucumu yang tinggal di desa sebelah, pasti kamu akan sedih. Karena itu, jangan pernah memancing-mancing persoalan. Kalau di antara kita berdua tidak ingin saling terganggu. Baik. Saya akan beritahu kepada keluarga saya supaya takut sama Bu Rahayu. Dan memang seharusnya kami takut sama Bu Rahayu. Ibu yang membakar kekasih anaknya. Bahkan anak perempuannya terkurung di dalam rumahnya sendiri. Dan memang kami harus takut kepada Bu Rahayu. Seorang ibu yang tega memburu anaknya seperti binatang yang lepas dari kandangnya. Jadi sekarang pulanglah Bu Rahayu. Apa yang Anda inginkan sudah kamu dapatkan kan? Apa maksudnya dia bicara seperti itu? Dan kenapa aku bergetar mendengarnya? Bu Rahayu, sebetulnya saya kasihan sama Bu Rahayu. Bu Rahayu punya segalanya. Punya anak yang sehat dan kuat. Semua fasilitas Bu Rahayu punya. Tapi Bu Rahayu tidak pernah puas. Saya selalu berdoa untuk Bu Rahayu. Semoga Bu Rahayu mendapatkan jaya. Dan tidak selalu serakah. Itu mereka. Kalian dari mana malam-malam begini, ha? Dari sawah, Bang. Kalian jangan bohong ya. Benar, enggak, Bang. Emangnya ada apa, Bang? Diam lo. Kita berdua lagi nyari Restu sama Aisyah. Kalian lihat mereka? Enggak, Bang. Ingat ya. Kalau sampai kami tahu kalau kalian menyembunyikan mereka, maka kami nggak bakalan ampuni kalian. Aisyah. Selamat ya. Selamat. Alhamdulillah. Terima kasih ya bapak-bapak sudah membantu kita. Terima kasih banyak, Pak. Sekarang kita lewat sana aja ya, lewat jalan lain. Biar nggak ditemuin anak buahnya Arif. Oke, yuk.
Bang, ya bang. Boleh minjam mobil pickupnya nggak bang? Nganterin Risti sama Isa ke rumah Bisma. Boleh. Makasih ya bang ya. Makasih ya Pak ya. Ya Allah, selamatkanlah kami. Kalau tidak, semua orang akan mengalami masalah besar. Seharusnya mereka tidak menangkap Aisyah. Ya Allah, lindungilah kami. Bawa apa kalian di belakang? Itu buah kok bang. Buka penutupnya. Yudi, bagaimana? Aduh, agak ribet ini. Yud, udahlah biarin aja, masih banyak mobil yang lain. Kita periksa yang lainnya aja. Ayo. Oke, lanjut. Bu, sekarang ibu udah waktunya minum obat, tapi sebelum makan dulu ya. Ibu sudah bilang berkali-kali, ibu nggak mau makan sebelum Aisyah pulang. Iya Bu, aku ngerti. Tapi kan masalahnya sekarang Mas Bisma itu lagi berusaha menyelamatkan Aisyah. Makanya sekarang ibu makan aja dulu yuk. Ibu belum lapar. Bu kenapa sih kok jadi kayak Mila? Mila kan gitu, kalau lagi sakit susah banget makannya. Ibu tahu kan kalau ibu nggak makan, ibu tuh nggak bisa minum obat. Tambah sakit lagi. Ya Allah, siapa yang datang malam-malam begini? Itu Arif ya sama anak buahnya nyari Aisyah, Bu. Ya Allah, mau sampai kapan? Mereka mengganggu keluarga kita. Bu, biar aku aja yang buka pintunya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Mas, ada apa ya kesini? Misi Bu, saya mengantar seseorang. Marisa. Ya Allah sayang. Alhamdulillah ya. Allah mendengar doa-doa kami. Akhirnya kamu kembali. Wangsi Bu. Aisyah. Aisyah. Benarkah kamu ini nak? Terima kasih sudah mengantar Aisyah. Mereka lah yang telah membantu kami. Tanpa bantu mereka, mustahil kami bisa berada di sini. Alhamdulillah. Terima kasih ya, Dek. Sama-sama Bu. Tapi sebaiknya kalian segera masuk. Banyak anak buah Arif di luar. Ya udah, ayo kita masuk. Makasih ya Mas. Makasih ya Mas. Mas, ayo Mas. Anak buah Arif Bu, mereka ada di setiap jalan, sudut jalan. Mereka menghadang warga yang masuk dan keluar dari kampung ini. Terima kasih. Kalian sudah bertaruhkan nyawa dan bersusah payah menemukan anak saya. Sama-sama Bu, sudah menjadi kewajiban saya untuk saya tolong-menolong. Bagaimana kamu bisa menemukan anak saya? Oh, Bisma menelpon saya dan memberitahu tentang keberadaan mereka. Bisma? Sekarang Bisma di mana? Sudah Ibu tidak usah khawatir, Bisma tidak apa-apa kok. Sekarang Bisma sedang menuju rumah sakit untuk mengantar Bu Ranti. Ranti? Ada apa dengan Ranti? Bisma menemukan Bu Ranti pingsan dan terluka parah di dasar jurang.
Kalau begitu saya pamit pulang dulu, Bu. Saya ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Terima kasih ya, Dek. Dengarkan semuanya. Jangan ada yang bersembunyi. Barang siapa yang berani menyembunyikan Aisyah dan Restu akan terima akibatnya. Itu suaranya Arif. Ya Allah, ini benar gawat. Mereka pasti udah ngepung kampung. Pasti mereka bisa nemuin kalian. Ya Allah, apa yang harus kita lakuin sekarang? Mas Bisma nggak ada di sini, terus siapa yang bakal ngelindungin kita? Siapa? Kami nggak main-main. Jadi sebelum terjadi hal yang tidak diinginkan, cepat serahkan Aisyah dan Restu. Aisyah, Restu, cepat keluar kalian. Ya ampun, Bu. Kita harus ngapain sekarang? Kalian sembunyi ya. Ibu mau kehilangan kamu lagi. Ya Allah, apalagi yang akan terjadi? Tolong lindungi keluarga kamu, ya Allah. Aisyah, Restu, sebaiknya kalian cepat keluar. Karena tidak ada lagi tempat persembunyian buat kalian. Aisyah, Restu, cepat keluar. Ada apa ini? Di mana lo sembunyikan Restu dan Aisyah? Udah tahu, Mas. Bohong lo. Saya udah tahu, Mas. Kita nggak tahu, Bang. Ini ada apa? Bang, ada apa nih, Bang? Di mana kamu sembunyikan Aisyah? Hah? Di mana? Saya tidak sembunyikan Aisyah, Bang. Bohong. Mana Aisyah? Saya nggak tahu, Bang. Bohong. Lu jangan bohong. Bener, Mas. Bener. Sumpah. Saya nggak tahu. Buka pintunya. Kalian sembunyi. Ayo, Restu. Ayo. Bu, apa yang harus kita lakuin sekarang? Buka pintunya. Kalau nggak kami dobrak nih. Ya Allah. Apa sebenarnya yang mau dikatakan Bu Ranti? Bu Ranti tahu sesuatu tentang mereka. Sesuatu yang membuat seseorang ingin membunuhnya. Tapi siapa? Gak mungkin, Arif. Aku bisa melihat reaksinya tadi. Tua-tua ini, ngapain dia di sini? Berarti jejak kaki tadi itu bukan punya Restu dan Aisyah. Itu jejak kakinya Bu Ranti. Ya, reaksi Arif menunjukkan dia nggak tahu menahu tentang ini. Terus, jadi siapa? Dan kenapa orang itu ingin membunuh Bu Ranti? Apa yang sebenarnya diketahui oleh Bu Ranti? Assalamualaikum. Mas Bima. Ada apa, Mas? Kami mengantar Aisyah dan Restu ke rumah kamu. Tapi kenapa? Sekarang anak Bu Arif sedang mengacak-acak rumah kamu. Saya kesana sekarang. Tolong. Iya. Suster, tolong titip pasien namanya Bu Ranti ya. Saya ada keperluan mendadak. Ya, baik, Pak. Makasih. Bagus deh, si Bisma udah pergi. Jadi kan aku nggak perlu repot-repot lagi pancing dia untuk masuk ke ruangan Bu Ranti. Jangan sampai semua rencanaku gagal cuma gara-gara dia.
Rahayu. Di mana sih ruangan IGD-nya? Ini dia. Bagus. Ini tempatnya. Bu Ranti, kamu boleh aja memiliki 9 nyawa. Tapi sekarang aku akan mengambilnya satu demi satu. Tenanglah, sebentar lagi kau akan terbebas dari beban dosa. Aku harus menyelamatkan kamu. Perempuan itu. Ya Allah, selamatkanlah aku ya Allah. Allah, perempuan kecil itu ada di sini. Pasti dia membunuhku. Aku gak mau mati. Aku harus selamat sebelum aku menebus dosa. Kemana perempuan itu ya? Aku harus segera nangkep dia nih sebelum dia dapat angkot. Aku harus ketemu Bu Rahayu. Aku harus sampaikan. Aku harus sampaikan ke Bu Rahayu. Aisyah itu anaknya. Mana ya perginya perempuan tua itu ya? Kayaknya dia masih ada di sekitar sini nih. Pokoknya aku harus cari dia sampai dapet. Nggak mungkin lah dia hilang secepat itu. Ya Allah, tolonglah aku ya Allah. Beri aku kekuatan. Beri aku kesempatan untuk menebus dosa-dosaku ya Allah. Berhenti! Mau kabur kemana kalian semua? Ha? Kalian tahu apa akibatnya kalau melawan aku? Kalau kalian mau kabur, tinggalkan nyawa kalian di sini. Ajar mereka semua. Sudah aku bilang, siapapun yang ngelawan aku akan terima akibatnya. Hei, hentikan semua nih. Hentikan. Ajar kamu Bisma. Gimana Aisyah dan Restu? Ha? Aku tahu kamu terlibat. Kalau tidak, kamu nggak mungkin di jembatan itu tadi siang. Sekarang jawab, di mana Aisyah dan Restu? Arif, semua orang punya batas kesabaran. Jangan kau paksa aku untuk melewati batas itu. Bisma, orang mati itu nggak boleh banyak omong. Ditutup mulut kamu. Arif, bawa semua anak buahmu pergi dari rumahku. Sekarang. Siapa kamu? Hah? Siapa kamu? Kamu nggak punya kekuasaan di sini, Bisma. Sekarang bakar. Bakar semuanya. Ayo bakar. Ya Allah, selamatkan kami ya Allah. Lebih baik sekarang Ibu beli aja di belakang bareng sama Mila. Terus kamu gimana? Aku akan berusaha menahan mereka, Bu. Jangan. Itu berbahaya untuk kamu, Risma. Gak ada pilihan lain, Bu. Kalau aku nggak nahan mereka, yang ada nanti mereka bisa nangkap Restu dan juga Aisyah. Ya udah, kamu hati-hati ya. Ya Allah, apa aku bisa menahan mereka? Aku harus bisa, aku harus kuat. Bismillahirrahmanirrahim. Duh, ini gimana Restu? Kalau mereka sampai masuk ke sini gimana coba? Aisyah, kamu tenang aja ya. Pasti ada jalan keluar kok.
Jangan pernah menyerah. Selagi kita masih bernafas, pasti akan ada jalannya. Kamu percaya sama aku? Aku selalu percaya sama kamu. Untukku, meski ku tahu ku menyayangimu. Cinta tak mungkin terjadi di antara kita berdua. Hei! Buka pintunya atau saya dobrak ini! Ayo cepat! Seluruh tempat ini udah dikepung sama anak buahnya Mas Arif. Tapi ada kesempatan, Aisyah. Kesempatannya sangat kecil. Mana kamu sembunyikan Aisyah? Aisyah nggak ada di sini. Kamu pikir kami itu anak kecil, hah? Yang bisa dibodohin? Win, periksa rumah ini. Oke, Jack. Aja. Kita coba keluar lewat sini. Mungkin jendela ini bisa kita manfaatkan. Lewat jendela? Gak mungkin lah, Restu. Jendelanya udah dikunci sama Mas Bisma. Jadi gak mungkin keluar. Kalau memang mereka nggak ada, kenapa kamu nggak langsung buka pintu itu? Hah? Karena saya nggak mau orang-orang seperti kalian masuk ke rumah saya. Bohong kamu! Ya, lepas! Lepas sih! Lepas! Mas Bisma! Itu ada satu kamar yang kunci. Mungkin dia di situ. Pasti dia di sana. Ayo kita. Ayo. Dia nggak ada di situ. Dia nggak ada di situ. Lepas. Dia nggak ada di sini. Aisyah nggak ada di sini. Gak usah bohong kamu. Sini. Sini. Wih, dobrak pintunya. Kabur lagi. Cek. Jar. Lagi. Diam. Aku takut. Aisyah, jangan takut Aisyah. Semoga mereka nggak tahu kalau kita ada di atas pohon ini. Bisma. Bisma. Kalau kamu mau tanya sama aku tentang Aisyah dan Restu, aku nggak akan kasih tahu kamu. Aku suka nyalimu, Risma. Aku udah kasih tahu kalian sekeluarga berkali-kali, tapi kalian masih aja ngelakuin hal yang sama terus dan menerus. Suami kamu bilang kalau dia nggak tahu di mana Aisyah dan Restu. Tapi aku tahu, dia pasti menyembunyikan mereka di rumahnya dia sendiri. Mereka nggak ada di sini. Belum cukup jelas, hah? Diam kamu. Kalau kamu masih keras kepala juga dan nggak mau kasih tahu di mana Aisyah dan Restu, kamu akan lihat apa yang aku akan lakukan sama suamimu sendiri. Sikat. Lepakan anakku. Jangan. Ibu, ibu. Lepas. Lepaskan anakku. Jangan. Lepas. Mau kemana kamu? Kau jatuh diri!
kamu! Risma! Lepaskan anakku, lepaskan! Arif! Jangan! Arif! Berani kamu nampar istriku? Lepaskan dia! Bu Rahayu, sebetulnya saya kasihan sama Bu Rahayu. Bu Rahayu punya segalanya. Punya anak yang sehat dan kuat. Semua fasilitas Bu Rahayu punya. Tapi Bu Rahayu tidak pernah puas. Saya selalu berdoa untuk Bu Rahayu. Semoga Bu Rahayu mendapatkan hidayah. Dan tidak selalu serakah. Kenapa suara Ningrum itu terus menggangguku? Diam! Gak butuh nasihat kamu. Diam! Ningrum benar. Gak seharusnya aku mengurung Dinda seperti ini. Bu, Ibu kenapa sih? Kok akhir-akhir ini jadi lembek begini? Jadi main perasaan gitu. Bu kenapa? Saya nggak butuh komentar kamu, Maya. Wah, aku nggak komentar, Bu. Aku cuma berpendapat aja. Ibu sekarang jadi orang yang lain gitu, Bu. Emang kenapa sih? Ibu lelah ya? Kalau emang Ibu lelah, kenapa nggak Ibu jadiin aku ahli waris Ibu aja sih? Supaya harta dan rumah Ibu dan seisi-isinya ini jadi milik aku? Ibu kenapa diem, Bu? Apa Ibu ini masih ragu ya kalau aku dijadiin ahli waris Ibu? Dan aku bisa menggantikan posisi Ibu. Kamu jangan pernah mimpi ya menggantikan posisi saya. Mimpi kamu. Kamu gak akan menyerahkannya, tapi aku yang akan merebutnya dari tanganmu. Lihat aja nanti. Arif! Berani kamu menampar istriku, Arif! Arif! Kalau kamu jantan, ayo kita berkelahi 1 lawan 1. Sini kamu. Apa yang kamu bilang, Bisma? Hah? Tahan dia. Lepaskan ibuku. Lepaskan. Bisma. Arif! Kamu masih berani juga mengatas kesabaranku, Bisma. Hah? Tapi tenang aja. Aku masih punya banyak cara untuk nunjukin ke kamu kalau keluarga Rahayu wajib ditakuti. Jangan, Arif, jangan. Diam kamu orang tua. Jaga bicaramu ya, Arif. Bisma, sejak awal kamu harusnya tahu siapa lawanmu. Ikat dia. Kita bakar dia hidup-hidup. Arif, lepasin anakku. Restu, apa yang harus kita lakukan sekarang? Sabar Aisyah. Allah pasti akan menolong kita. Akan menolong kita semua. Lepaskan, Arif. Ayo Bisma. Ngomong lagi. Ngomong. Ayo. Buka mulut besarmu itu lagi. Ayo.
Arif, kamu bener-bener manusia yang gak punya hati. Kamu itu gak pantas hidup di tanah dan menghirup udara yang sama kami. Apa katamu, Risma? Kamu masih berani sama aku? Ha? Kamu minta dikasih pelajaran? Aku bakal kabulkan keinginan kamu sekarang juga. Sebentar lagi, kalian berdua akan mati bersama-sama. Sini kamu. Lepas. Sini kamu. Lepas. Duduk. Ikat dia. Ya Allah. Lepaskan istriku, Arif. Sekarang kalian lihat. Apa akibatnya kalau kalian main-main dengan keluarga Rahayu? Kalian, ikat nenek itu juga. Biar mereka semua bisa menikmati hukuman ini. Ampun, Ibu. Arif. Ibu. Ampun kata kamu, hah? Minta ampun sama kuburan kakakku. Minta ampun sama arwahnya. Karena anakmu Bisma yang udah mengambil nyawanya. Restu, kita nggak boleh diam aja seperti ini. Kita harus melakukan sesuatu. Aku nggak bisa ngeliat keluargaku seperti itu, Restu. Bagaimana caranya agar bisa keluar dari situasi ini? Aku harus kasih tahu Bu Rahayu secepatnya. Aku nggak mau terlambat. Aku harus menghentikan ini semua. Astagfirullahaladzim, ya Allah. Aku harus kuat. Aku harus kuat. Bismillahirrahmanirrahim. Apa yang mau kamu lakuin? Aku nggak pernah main-main. Sekarang kalian bisa lihat apa yang aku lakukan. Kalau kalian berani melindungi Aisyah. Jangan, Arif. Aku mohon. Kamu bener-bener gak punya hati, Arif. Lepasin kami semua, Arif. Bu, mohon, tolong mereka, Bu. Aku mohon. Ada apa, Sakinah? Apa yang terjadi? Mas Arif mau membakar semua orang di sana. Aku yakin cuma dia bisa melihat semuanya dan menolong mereka. Apa maksud kamu? Mereka itu siapa? Mas Arif mau membakar Mas Bisma dari keluarganya hidup-hidup, Bu. Padahal Aisyah dan Restu nggak ada di rumah itu. Aku mohon, Bu, selamatkanlah mereka. Aku yakin Restu itu anak yang baik. Dia tidak akan menyakiti ibu. Mereka berdua bisa aja melakukan kawin lari. Tapi kenyataannya, mereka tidak melakukan itu, Bu. Karena Restu tidak mau menyakiti perasaan ibu. Restu sangat sayang sama ibu. Restu rela mencekik dirinya dengan bajak sawah, sama seperti Aisyah. Aisyah! Aisyah! Minggir kamu, Restu! Ibu sudah benar-benar keterlaluan. Aisyah ini manusia ya, Bu. Dia itu bukan binatang, dia itu bukan kerbau yang biasa membajak sawah. Jadi ibu gak bisa memperlakukan Aisyah seperti ini. Itu demi menjaga nama baik ibu. Restu gak mau nyakitin ibu. Tapi kenapa ibu masih tega menghukum mereka dengan sesuatu yang tidak pernah mereka lakukan? Kenapa kamu begitu membela Restu dan keluarga Ningrum? Karena aku gak mau ibu dikutuk dan dicaci maki. Siapa yang berani mengutuk aku? Hah? Dari sekian banyak orang yang ibu sakiti. Belum cukup penyiksaan pada Aisyah. Ibu ingat, demi ambisi ibu,
Anak kandung ibu sendiri meninggal. Mas Amir, dia adalah suami aku, Bu. Aku tidak boleh lemah seperti yang dikatakan Maya. Aku harus kuat. Atau semua orang akan berani menginjak harga diriku. Sakinah, sebaiknya kamu tidak usah ikut campur. Itu urusannya Arif. Arif pasti punya alasan sendiri. Kamu abaikan saja semuanya. Bu, tapi aku mohon, cuman ibu yang... Sakinah, ibu tahu kamu masih mencintai Bisma. Dan kamu belum bisa melupakan dia karena kamu sudah menikah dengan anakku. Dasar perempuan itu diri kamu. Bu, ini tentang kemanusiaan, Bu. Dia. Jangan lancang kamu. Bu. Restu, apa yang telah kakak kamu lakukan? Kenapa kakak kamu tega melakukan kejahatan seperti itu ke keluargaku? Aku juga khawatir sama keluarga kamu. Tapi aku lebih khawatir lagi sama kamu. Aku menyerah, Restu. Aku gak bisa ngeliat keluargaku seperti itu, Restu. Gara-gara aku, keluargaku bisa mati. Aku gak mau, Restu. Ya Allah, jika Engkau berkenan, selamatkan kami dari orang zalim, ya Allah. Lindungi keluargaku dari kejahatan Rahayu, ya Allah. Jangan biarkan aku mati terbakar, ya Allah. Kalian itu tidak punya kekuatan apa-apa. Kalian tuh lemah. Kalau sudah tahu lemah, ngapain kalian melawan keluarga kami, ha? Arif, setiap perbuatan pasti akan ada balasannya. Perempuan tua. Kalau sudah mau mati, ngapain kau masih ceramah, ha? Hanya Allah yang berhak menghidupkan dan mematikan makhluknya. Kami percaya Allah tidak akan tidur. Allah pasti akan menolong kami. Oh, kau mau berdoa? Silakan berdoa. Ayo kita lihat, apa kamu ditolong sekarang, ha? Ya Allah, jika doaku tidak berarti untukmu, tolong saksikan keluargaku. Aku mohon, padamkanlah apinya, ya Allah. Turunkanlah hujanmu, ya Allah, agar keluargaku selamat, ya Allah. Ya Allah, aku mohon. Ya Allah, alhamdulillah, ya Allah. Dan Arif, Allah mengabulkan doa orang-orang yang terjulimi. Kamu boleh aja berbuat apapun, tapi Allah gak pernah tidur. Allah akan membalasnya di saat orang yang terjulimi tidak mampu membalasnya. Sudah, diam kamu perempuan tua. Ayo kita pergi. Ayo Aisyah, mereka semua sudah pergi. Sudah aman.
Sekarang kita selamatkan keluarga kamu. Ya. Sakinah, dulu kita saling mencintai. Sekarang pun mungkin masih sama. Tapi kita bukan siapa-siapa lagi. Aku sudah menikah dengan Risma, orang yang sangat aku sayangi. Kini ku sadari rasa ini tak mungkin dapat terwujud. Mereka saling mencintai. Bahkan perpisahan sekian lama gak sedikit pun mengurangi rasa cinta di antara mereka. Ya Allah, kalau aja Mas Bisma mencintaiku seperti dia mencintai Sakinah. Ya Allah, terima kasih. Engkau sudah menurunkan mukjizat kepada keluargaku, ya Allah. Benar Aisyah, kita semua diselamatkan oleh Allah yang Maha Esa. Hanya Dia bisa menolong kita dalam segala sesuatu. Sampai kapan keluarga aku akan terus menyiksa keluarganya Aisyah? Tuhan saja gak ridho atas semua kejahatan keluarga aku. Tapi keluarga aku gak pernah peduli. Risma, kamu gak apa-apa, nak. Bu, gak apa-apa, Bu. Apa, Bu? Terima kasih, sayang. Baik-baik aja, Bu. Ibu bagaimana? Alhamdulillah. Ya Allah, Allah telah memadamkan apinya. Terima kasih, Sakinah. Alhamdulillah. Sakinah, makasih banyak ya. Kamu udah nolongin kami. Iya, sama-sama. Aku sudah minta maaf, aku gak bisa berbuat apa-apa lagi. Enggak, Sakinah. Kamu udah banyak banget bantuin kami. Kamu baik-baik aja kan, nak? Oh, sangat takut, Bu. Gak apa-apa, ada ibu di sini. Sekarang mereka udah pergi. Ada Tante Sakinah yang menolong kita. Makasih ya, Tante. Iya, sayang, sama-sama. Nih, aku Sakinah. Kamu telah menolong kami. Sama-sama, Bu. Yaudah, sekarang kita masuk. Ayo. Ini saatnya kita pergi, Aisyah. Kita mau kemana? Kita akan pikirkan itu nanti, Aisyah. Sepertinya akan lebih baik kalau semua orang mengira kalau kita tuh udah mati di bawah sungai. Setelah semua orang udah tahu kita udah mati, mungkin keluarga aku tidak akan mengganggu keluarga kamu lagi. Tapi aku takut. Aku takut. Gak ada yang perlu kamu takutkan, Aisyah. Kita harus berjuang. Kita harus menyelamatkan diri kita sendiri. Sakinah, lebih baik kamu pergi ya. Sebelum keluarga Rahayu melihat kamu. Baik, Bu. Ya udah, Sakinah pamit pulang dulu ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Aisyah. Aisyah, kamu nggak apa-apa, nak?
Aisyah, Ibu minta kamu pergi dari desa sini ya. Kamu pindah ke desa lain. Ibu takut, Ibu khawatir ada apa-apa. Ibu selalu mendoakan kamu, nak. Maafin Aisyah ya, Bu. Kamu gak salah apa-apa, nak. Bu, kami mohon pamit dulu ya. Ibu minta kamu jaga Aisyah ya. Ya, insya Allah Ibu. Ibu selalu mendoakan kamu, nak. Ya udah kalau gitu. Kamu pamit dulu, Ibu jangan khawatir, aku pasti jaga Aisyah. Ya, Assalamualaikum. Restu, makasih ya. Kamu selalu memperjuangkan kita berdua. Ini perjuangan yang seharusnya sejak dulu aku lakukan. Tapi Aisyah, aku baru berani melakukannya sekarang. Aku tuh selalu percaya sama kamu. Dan aku yakin banget kamu gak akan pernah ngecewain aku. Ku menyayangimu, cinta tak mungkin terjadi di antara kita berdua. Pokoknya sekarang kamu jangan khawatir lagi. Ini adalah langkah pertama kita untuk lulus dari semua kebencian yang selama ini memburu kita. Aku tuh gak sabar loh untuk memulai hidup dengan kamu. Menikah, berkeluarga, terus keluar dari neraka ini. Sama aku juga. Kayaknya aku harus telepon Mbak Sakina deh. Oke, dia harus tahu tentang ini. Halo. Ya, halo Mbak. Halo Restu. Restu, kamu kemana aja sih, Res? Kok baru hubungin Mbak sekarang? Ya Mbak, aku udah tahu semuanya. Aku sudah melihat semuanya Mbak. Dan sekarang aku sama Aisyah lagi di terminal. Kami mau berangkat ke Jakarta. Hah? Kamu mau pergi? Mau pergi kemana? Pergi ke Jakarta Mbak. Dan kami nggak akan kembali lagi ke sini. Kami akan memulai hidup baru di sana, bangun keluarga di sana. Restu, kamu serius kan? Kamu jangan bercanda deh. Siapa tuh? Kayaknya ada orang di samping meja. Apa dia bermaksud menuping pembicaraan ini ya? Aku tahu siapa dia. Siapa yang nelfon dia? Restu, jadi beneran kamu sama Aisyah mau ke Jakarta? Iya. Oh, jadi yang nelfon itu Restu. Dia mau ke Jakarta sama Aisyah. Wah, ini adalah informasi kelas kakap nih. Informasi besar. Iya Mbak, kan tadi aku udah bilang. Kita itu mau ke Jakarta. Oh ya udah, kalau gitu kamu kalau mau ke Jakarta lebih bagus sih mendingan pakai bis yang pertama kali ya. Loh Mbak, aku kan udah bilang tadi bis pertama itu udah pergi Mbak. Jadi kami ambil bis yang berikutnya. Iya, tapi biar kamu cepet nyampe, lebih bagus kamu berangkatnya yang paling awal. Keberangkatan pertama ya. Aku harus lakukan sesuatu supaya perjalanan Restu dan Aisyah bisa aman. Bahkan jika mungkin mereka tidak diburu lagi. Iya. Yaudah kalian hati-hati di jalan ya. Nanti berkabar sama Mbak. Pasti Mbak, pasti aku akan jagain Aisyah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Jadi gitu rupanya. Restu dan Aisyah mau pergi ke Jakarta naik bis pertama. Enggak. Aku nggak bisa biarin ini. Mas, ayo mas cepetan kita kabur dari sini mas sekarang juga. Maksud kamu apa?
Mas, ternyata Restu sama Aisyah tuh masih ada di kampung ini. Tadi tuh aku denger Restu nelfon Sakinah. Dan mereka mau pergi ke Jakarta pakai bus yang paling pagi. Ayo Mas, kita susul mereka sekarang yuk. Jar, kita harus kejar mereka. Jangan sampai mereka keluar dari wilayah ini. Aku harus balas dendam sama mereka. Ya, ayo. Arif? Arif, cepat kemari. Ayo, dia tahu aku di sini. Terus gimana? Antar ibu ke terminal bus. Cepat keluarkan mobil. Aku harus menemuin Burahayu sekarang. Aku harus mengatakan aku nggak mau telat. Astagfirullahaladzim. Kepalaku. Ya Allah. Burahayu tunggu. Arif tunggu. Ngomong apa perempuan itu? Aku juga nggak tahu, Bu. Nggak kedengeran dia ngomong apa. Ngapain sih ini perempuan? Aku cek dulu, Bu. Arif, tolong dengarkan saya. Sebenarnya. Arif, kembali ke mobil. Hiraukan perempuan itu biar dia urusannya Yudi. Cepat, kita sudah terlambat. Alah. Ya, Bu. Astagfirullahaladzim. Burahayu tunggu dulu. Tunggu dulu. Mas, perempuan itu ngapain? Dia mau memberitahu Burahayu soal putri kandungnya. Astaga. Dia pasti mau ngasih tahu Burahayu kita pernah berniat membungkam dia. Tuh. Si Arif ngapain tuh Arif bantuin perempuan itu tuh? Pakai berhenti lagi. Mas, ya udah Mas, cepetan Mas, harus bungkam dia sebelum semuanya berantakan. Cepet Mas. Gue dulu sama kau. Kalau kamu nggak bisa diam, aku akan bikin kamu diam. Diam. Cepet banget Mas, saya abang. Pas. Ya Allah, kenapa kita harus mengalami semua ini? Apa salah kita? Mungkin ini semuanya salah Ibu. Bu, jangan diratapin. Justru sekarang kita harus bersyukur Allah telah menyelamatkan kita. Tadi Ibu lihat kan bagaimana kita dekat dengan maut, dengan kematian. Tapi lihat sekarang, kita baik-baik aja. Kita harus bersyukur, Bu. Ya udah sekarang, Ibu istirahat ya. Siapa lagi itu yang datang? Biar aku lihat. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Sakinah, ada apa? Mas, aku dapat telepon dari Restu. Restu bilang katanya mereka berdua mau ke Jakarta bersama Aisyah. Kenapa kamu nggak cegah mereka? Gak bisa ngomong bebas di rumah karena Maya tuh punya pembicaraan aku. Mas, kita berdua harus mencegah mereka. Jangan sampai mereka berdua pergi karena ini nggak akan berakhir, Mas. Kita sama-sama tahu ibu itu bisa melakukan apapun demi mempertemukan mereka berdua. Sampai neraka pun pasti akan dikejar. Aku yakin ibu nggak akan tinggal diam sampai menemukan mereka berdua. Ya udah, tunggu sebentar ya. Aisyah, kamu jangan khawatir lagi ya. Aku akan selalu menjaga kamu dan aku tidak akan biarkan kamu menderita lagi. Nanti setelah kita udah sampai di Jakarta, kita akan menikah. Kamu tenang aja, aku masih punya sedikit uang di tabungan aku. Kita akan ngontrak rumah
Terus nanti pas keluarga kita udah makin membesar, kita akan ngontrak rumah lebih besar lagi. Nah gitu dong, tersenyum. Kan aku udah pernah bilang sama kamu, kalau kamu tersenyum tuh kelihatan makin cantik. Aisyah, pokoknya sekarang kamu jangan sedih lagi ya. Semuanya akan baik-baik aja. Ya, aku akan jaga kamu. Ya. Amin. Insya Allah. Dan semoga ibu kamu dan kakak kamu, saudara-saudara kamu semuanya sehat-sehat juga. Amin. Beginilah nasib membuat kita nggak bisa bersama. Padahal dulu kita saling mencintai. Saya nikahkan dan kawinkan kamu, Bisma bin Imran, dengan istri saya, Sakinah. Berhenti! Nah, ini kebagian saya. Kamu nggak pantas menikah dengan orang miskin seperti dia. Lepaskan Sakinah. Dia calon istri aku. Sekarang kamu lihat dia baik-baik. Apa pantas kamu menjadi istri seorang pecundang seperti dia? Kamu itu pantasnya menikah dengan orang kaya seperti saya, Amir. Bapak Mulu, mari kita lanjutkan pernikahan ini dengan saya sebagai mempelai prianya. Mas, kita cari pizza yuk. Kamu kan janji katanya mau beliin aku pizza. Aku pengen banget makan pizza, Mas. Ya, di kampung kan jarang ada pizza. Oke. Aku akan ajak kamu. Tapi dengan satu syarat. Apa syaratnya? Syaratnya kamu harus lebih dekat sama aku. Soalnya aku gak mau jauh dari kamu walaupun cuma 1 meter aja. Kamu apaan sih? Genit banget. Mau pizza nggak? Ya mau sih. Berdua, dirimu kini telah bersamanya. Nah, ini kan lebih romantis. Jangan bersuara. Ada apa, Mas? Kita sudah sampai di terminal. Gadung, ayo Gadung Pak. Dapat terwujud dalam kisah kasih. Taruh. Diam. Mana? Duduk. Tolong saya. Serahkan ini sama kamu. Terserah kamu mau apain dia. Yang penting jangan sampai dia buka mulut lagi. Terima kasih ya, Mas. Kamu memang kakak yang paling bisa aku andalkan. Maya, tolong lepasin. Tolong, saya mau. Tolong. Mau apa kamu? Mbak sedang apa di sini? Kami mau. Sudah, nggak ada waktu untuk menjelaskan. Pokoknya kita semua harus turun. Turun? Maksudnya apa, Mas Bisma? Restu, nggak ada waktu lagi. Ayo turun. Ayo, apa sih sebenarnya? Udah, Kamu juga, Aisyah. Ayo, turun.